Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillahirabbil alamin. Alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Disi untuk interaksi. Di sesi pertama saya akan berikan kesempatan kepada yang hadir di Masjid Nazrul Al-Akbar untuk mengajukan pertanyaan singkat pada jelas kepada siapa Anda bertanya. Silakan. Ya, silakan. Silakan di depan. Baik, boleh sebut nama, dari masjid mana? Silakan menghadap kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Saiful Bahri dari Masjid Ar-Raudhah, Surabaya. Untuk digital ini saya sudah melakukan itu semenjak tahun 2014. Mulai saya buat websitenya, kemudian Facebooknya, kemudian media medsos yang lainnya, dan konten-konten itu sudah saya masukkan. 2014 berarti sudah 7 tahun. Saya coba lihat hasilnya dari apa yang sudah saya lakukan itu, karena kebetulan saya pribadi yang menangani itu. Ternyata ada benturan-benturan yang kemudian yang saya berpikir saya ini sebenarnya melompat. Jamaah saya itu kan hanya di sekitar saya saja, kemudian saya coba untuk melompat ke luar jamaah saya. Yang menjadi pertanyaan saya untuk Mas Hilmi, dari keadaan seperti itu, tujuan daripada masjid ini berdakwah di daerah setempatnya, atau kita juga fokus keluar juga. Kalau seandainya semua masjid melakukan ini, berapa banyak yang nanti informasi dari masjid-masjid, baik itu berupa ceramah ataupun yang lainnya, yang ini tentunya akan berbeda-beda informasi yang diterima oleh masyarakat. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan konten-konten yang akan disediakan oleh masjid, tentunya ini juga berkaitan dengan kekuatan masyarakat dalam menyerap teknologi itu sendiri. Sekian banyak konten yang ada yang dikeluarkan oleh masjid dan sekarang sudah banyak berkembang. Itu yang saya amati, justru ada perang di antara masjid-masjid satu dengan yang lainnya. Dan ini menimbulkan problem kalau seandainya ada pengamat yang atau orang lain yang melihat ini masjidnya nggak jadi satu nih. Padahal di Jawa Timur, di Indonesia ada Dewan Masjid Indonesia, tapi tidak ada satu kesatuan pendapat tentang informasi keagamaan. Ini perlu dicatat dan ini perlu untuk diantisipasi. Yang ingin saya tanyakan kepada Mas Hilmi, sejauh mana hal itu sudah dipikirkan oleh Masjid Akbar, karena Masjid Akbar panduan saya gimana dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih, dan mungkin ada penanya berikutnya. Baik, terima kasih. 2 pertanyaan kami jawab secara langsung. Yang pertama, dakwah digital itu tidak membuang konten-konten lokal. Digital yang kami lakukan dakwah lokal dibawa ke dakwah global. Kami tidak menghilangkan pertemuan, kami tidak menghilangkan tatap muka, justru kajian-kajian yang rutin, yang lokal, misalnya ngaji kitab Durratun Nasihin misalnya, itu kan rutin, itu kan rutin disampaikan biasa, cuman ini dimasukkan ke YouTube, dimasukkan ke Facebook, dimasukkan ke Instagram. Tidak akan mengubah jamaah yo pancet. Kalau biasanya 50 orang ya 50 orang, tapi yang terjadi karena tahu di shooting, lama-lama tambah kayak dan melebu TV kan gitu kan. Nah, ini menarik. Jadi lokal tetap. Jadi jamaah-jamaah yang hadir masyarakat sekitar tetap. Tapi masyarakat yang lain, misalnya saya hadir di pengajian di masjidnya Pak Saiful misalnya kan, melo ngaji nang masjidku, saya kira saudara yang di
Ini ngaji saiki, kita enak ikut. Nah artinya apa? Berarti kan masjid yang lokal tadi, Al-Akbar contohnya, bisa disaksikan oleh masyarakat Jawa Timur yang sekarang berada di Singapura, yang berada di Malaysia, yang ada di Arab Saudi. Nah itu yang terjadi. Justru dua manfaat, konten lokal terjaga, kemudian masyarakat global bisa menyaksikan. Nah dua poin ini sesuai harapan dan saran Pak Suko kami lakukan, dan itu malah menarik gitu kan. Pernah ketika PPKM darurat, masjid ditutup kan, gak oleh apa-apa sembahyang, gak jamaah, gak oleh macam-macam. Al-Akbar berpikirnya tidak, ya sudah, selama PPKM darurat kita bikin namanya Indonesia Berdoa. Isinya satu, nyenengno, dungakno teman-teman kita yang terpapar COVID. Ya kan, istighosah, mendoakan agar sembuh, menemani baik di rumah maupun rumah sakit, tahlilan bagi masyarakat yang meninggal karena COVID. Masyarakat kita WA, ayo yang mau didoakan agar lekas sembuh siapa? Kirim namanya. Kemudian yang meninggal siapa? Kirim. Saben dino dibaca doa hari ini untuk kesembuhan pasien A, B, C macam-macam. Kemudian kirim doa tahlil untuk almarhum almarhumah bla 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 tahlil. Ternyata luar biasa. Hari pertama yang kirim doa hanya orang 100. Hari kedua 500. Hari ketiga nambah terus. Sampai kemudian 14 hari kalau nggak salah ya Pak Yehuja ya. Dibaca setiap hari hampir 1000, Pak. Ya kan? Artinya apa? Oh, berarti masyarakat butuh nih. Mereka tidak bisa bertatap muka karena regulasi pemerintah, tapi mereka butuh sentuhan, mereka butuh penyapaan. Masjid harus hadir, menemani mereka untuk meyakinkan mereka. Gimana agar A, B, C tidak gegeran soal konten-konten dakwah? Al-Akbar sejak awal membatasi. Nek masalah khilafiyah, masalah yang bersifat debatable, kami tidak akan masuk dalam konten dakwah digital. Kalaupun ada yang bersifat debatable, ayo 10 orang kita debat di sini, ya kan? Yang pro sini, yang kontra begini. Ayo kita debat di sini. Buka-bukaan kita monggo, tapi tidak untuk umum. Karena kalau untuk umum biasanya sing nyorak-nyoraknya sih nggak ngerti apa-apa kan. itu enggak. Sing provokasi sih gak ada apa-apa. Ayo macam-macam. Wis garuh kono garuh kene, tapi niatnya untuk ngobong-ngobongi saja. Nah, itulah kemudian kita harus memilah. Ada tim yang melakukan verifikasi dan sebagainya. Masjidnya Mas Saiful bagus kalau ngaji kitab kuning di sana. Biasanya ngaji ndongi sore mihrab, ayo geser sekali saja biar backgroundnya mihrab yang bersih ya. Itu kan penting. Nah, teman-teman yang muda bicara soal angle, bicara soal sudut pandang, bagaimana sajiannya keren. Bagaimana dengan khotib yang materi itu saja? Al-Akbar pertama ngajak namanya bidang imaroh. Sesuai arahannya beliau, kami ngajak para khotib, kita kirimi surat bahwa mulai tahun ini, bulan ini Al-Akbar akan menyiarkan langsung kegiatan khotib bla bla. Mohon untuk siap-siap dengan materi yang tidak bersifat khilafiyah. Batasan materi yang bersifat inspiratif bla 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 itu kan. Nah, karena tahu bahwa ini masuk TV dan tahu masuk di YouTube, kalau api disanjung, maca Qur'ane keliru, dihujat sudah kan? Itu otomatis sudah. Akhirnya para khotib roda hati-hati lah. Nek biyen gak direkam, keliru titik gak apa-apa, tapi begitu langsung mohon maaf kan itu kan. Susah, alhamdulillah tidak. Asal pengurus masjid bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Kami yakin dakwah digital tidak akan menghilangkan dakwah-dakwah yang bersifat tatap muka. Iya, baik. Kita beri aplaus untuk Pak Helmi yang luar biasa. Ya, makasih Mas Ghafirin. Saya juga nyambung Mas Saifullah tadi, menarik juga. Kalau aku siaran yang daerahku, terus jangkauannya luas gimana dan sebagainya. Ini kan dunia media sosial itu kan dunia yang kemudian membuat apa yang disebut dengan disrupsi, Bapak. Disrupsi itu kekacauan luar biasa. Hari ini Anda mungkin tidak lagi menyaksikan bank-bank itu punya teller yang
di depan itu ya. Dulu kan pasti buka bank itu kan banyak ibu-ibu. Sekarang untuk transaksi uang itu di zaman Pak Rosiky saya mungkin kalau kita kos Tomondok detail dapat namanya wesel zaman kita. Setelah itu transfer kita tetap datang ke bank. Tapi hari ini kita hanya dengan ini semua orang bisa jadi teller, semua orang jadi perbankan. Jalur duit cukup di sini dan sumbangan juga seperti yang tekan semacam itu. Ini dunia berubah yang disebut dengan disrupsi. Ada 10 perubahan yang mendasar Bapak Ibu, dan salah satu sumber yang ke-10 itu perubahan itu adalah orang akan beraktivitas di desa. Desa akan menjadi pusat ekonomi, kota tidak lagi runtuh. Jadi kita ini sedang mengalami keberlangsungan perubahan-perubahan itu. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi di 5 tahun, 10 tahun yang akan datang gitu. Kita kan nggak pernah bayangkan seperti kita harus pakai masker, kan nggak pernah bayangkan. Hidup kata Pak Rosiky tadi kan new life ya. Iki koyo opo ki yo angen-angen nyatane wis sangu dhuwit ning arep ning Mekah yo buyar kabeh gak situ angen-angen. Jadi sangat berubah. Guyonan teman-teman ini kiamat kecilnya kayak ini gede misalnya. Nah artinya apa teman-teman? Mari kita sama-sama belajar. Mari kita ikhro sama-sama. Jadi oposisi golek. Nah saya hanya begini. Apa yang dilakukan Mas Helmi dan kawan-kawan hari ini sebuah revolusi itu cara berpikir yang sangat modern. Iya ya. Wong jelas arek nom-nom sengaja digital kene sik bengak-bengok dengan toa misalnya. Dengan cara apa? Isu krungu toa banter malah dia nganggo mic gini ditutupi. Jadi mari kita cari sinau bareng. Ya, saya juga belum menemukan polanya Mas Saifullah, tapi pertanyaan Anda bagus, ayo ditoto bareng. Sama Pak Saifuddin tadi, Mas Agus, dan yang tadi menarik adalah konten apa sih menarik. Saya malah tanya anak muda, konten apa yang menarik buat Anda? Datang ke masjid ini kita diskusikan, takoni. Nah itulah kadang-kadang kita butuh survei seperti yang ketika melakukan perubahan di masjid ini kan ditanyakan, sing kok senengi opo, penyanyi sopo, dan kita harus bertanya semacam dari situ. Kemudian kita tadi yang apakah dewan kurator atau apa yang akan melakukan semacam itu. Tapi bahwa kita harus masuk dalam adaptasi ruang digital, saya kira keniscayaan. Kalau enggak diisi orang lain. Kalimat saya ini, kalau enggak sampai hadir diisi orang lain. Banyak dengan 1 menit saja kita bisa berkelahi di antara kita. Nah, sehingga menurut saya pada konten YouTuber masjid ini bukan sekedar kemampuan teknis, tapi kematangan psikologis itu harus diajarkan oleh Pak Suja, Pak Rosiky, dan Mas Dip, dan semua teman-teman yang itu. Kilo sekolah urip wis suwe dan masa depan untuk mereka. Kalau saya ini kan hanya, dan Pak Rosiky punya masa silam, itu pun rada buram. Tapi pengalaman pahit itu jadi keindahan. Hidup itu harus berputar semacam. Makanya anak itu kadang-kadang tuh serang sikat, enggak dipikir risiko lah. Kita kan paham, Pak Rosiky dan kami itu tahu risiko nek kowe muni ngene, engko dipentungi ngene, kowe muni ngene tabrak ngene. Terus kayak sekak otomatis. Nah mereka enggak. Nah, instan digital itu kadang memungkinkan anak pokoknya siaran. Nah ini yang tidak boleh, sehingga pesan saya Mas Helmi bukan sekedar mereka datang diajari teknis, tapi soal nilai dan sebagainya. Itu yang bahkan menurut saya kok gak menarik, ya gak menarik. Nek ngomong apik pancen gak menarik, enggak apa-apa. Itu akan dicari suatu saat. Disampluk menjalin ini gak menarik, tapi dari situ bisa melahirkan para profesor-profesor untuk belajar. Jadi nilai itu yang harus kita jaga. Jangan kemudian tadi saya khawatir terbalik, masjid berbasis digital, wah bahaya ini. untung apa berbasis masjid itu. Untung Mas Helmi masih Siratal Mustaqim ini. Nek gak iki dodolan wah iki celaka itu. Nah problem-problem ini Jawa Timur buka bla bla. Saya sekonflik apapun duduk di sini digelar. Oh ya kabeh padha Islami, kasarane kan ngono.
Nah kesadaran itu hanya pengalaman, kesadaran itu hanya rasa itu dimiliki oleh, mohon maaf, para senior. Dan itu yang harus ditransfer ke mereka. Transformasi dakwah bukan sekedar transfer digital, tapi nilai sosial harus masuk di dalamnya. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Suko. Sobat dakwah dan pemirsa Madu TV di mana Anda berada, kita sudah pada ujung acara pada pagi ini dan saya minta para narasumber untuk closing statement singkat, padat dan mengena. Silakan Gus Helmi. Oh ya, silakan Pak Suko, closing statement. Teman-teman semua, Anda sudah banyak tahu tentang pengetahuan dan sebagainya. Tapi pesan saya selalu yakinkan kepada kita, ketahuilah yang Anda sampaikan, bukan menyampaikan semua, karena semua belum tentu cocok buat orang lain. Nah, melalui komunikasi berbasis digital semacam ini, mari kita belajar sama-sama untuk menentukan jalan. Saya mengapresiasi Dewan Dakwah Masjid Indonesia yang beradaptasi dengan cara-cara baru. Semoga Islam makin tumbuh berkembang subur dan kita bangun masyarakat Islami yang rukun damai. Saya sangat apresiasi dan ibaratnya kalau di Jawa itu kebun nyusu gudel, kami yang tua pun juga belajar kepada anak muda, tapi ingat, hei para gudel, Anda juga belum pernah di kubangan lama seperti kami dan Pak Roziki. Jadi mari kita jawabannya seperti teori, yang kedua adalah kolaborasi untuk membangun Islam yang jauh lebih. Baik, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Suko. Dan statement closing yang kedua, silakan Pak Helmi. Ketika kami beride untuk melakukan webinar dakwah digital, orang pertama kali sebelum kami matur ke Pak Yerosiki dan juga Pak Yesuci adalah Pak Suko. Pak, saya bilang, Mas Suko, kami akan bikin bla 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 bla. Piye pendapatnya sampean? Kenapa kemudian kami tidak tanya kepada Mas Saiful selaku pengurus masjid? Kenapa kami tidak bertanya kepada pengurus masjid yang lain? Kami bertanya kepada beliau. Tujuannya apa? Bagaimana sistem komunikasi, pola komunikasi yang bersifat umum kalau kita terapkan di masjid, pasti beliau akan memberikan pertimbangan yang positif dan objektif. Ternyata respon beliau luar biasa lah. Ini event pertama kali di Indonesia bagaimana masjid tidak meninggalkan pola dakwah yang bersifat lokal, tapi mengupgrade dirinya agar masuk ke dakwah yang bersifat global.